Apa yang dapat dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia, itu dapat dicapai. Apakah Anda benar-benar meyakini itu? Karena jika pernyataan itu terdengar berlebihan bagi Anda, justru itulah mengapa pernyataan itu benar. Pikirkan bersama saya. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa sama sekali tidak ada orang yang lebih baik dari Anda? Bahwa satu-satunya penghalang nyata antara Anda dan kesuksesan adalah citra yang Anda miliki tentang diri Anda. Kedengarannya berani, bukan? Namun, justru cara berpikir inilah yang memisahkan mereka yang menang dari mereka, yang hanya menyaksikan kemenangan orang lain. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam siklus di mana Anda seperti selalu berusaha, tetapi tidak pernah benar-benar bergerak maju? Di mana setiap langkah ke depan selalu disertai keraguan, ketakutan, dan suara hati yang berbisik, "Mungkin ini bukan untukku." Nah, justru disitulah letak rahasianya yang memisahkan segelintir orang yang mencapai puncak dari sebagian besar orang yang hanya memimpikannya. Napoleon Hill menemukan setelah 20 tahun mempelajari para jenius terhebat dan para jutawan di zamannya, bahwa titik awal sesungguhnya dari semua pencapaian bukanlah bakat, keberuntungan, atau uang. Itu adalah keinginan membara, bukan jenis keinginan dangkal yang dimiliki semua orang. Ketika mereka mengatakan, "Saya ingin kaya" atau "Saya ingin sukses", melainkan keinginan yang begitu kuat sehingga menguras pikiran Anda, merenggut tidur Anda, membuat jantung Anda berdebar lebih cepat, dan mengubah sekadar harapan menjadi sebuah kebutuhan. Sebagian besar orang keliru membedakan antara menginginkan dengan mengingini. Menginginkan adalah sesuatu yang ringan, sesaat, dan tergantung pada keadaan. Sementara itu, mengingini yang sesungguhnya adalah sesuatu yang mendalam, api batin yang tidak padam bahkan ketika segalanya tampak bersekongkol melawan Anda. Hill mengamati hal ini pada setiap orang yang diwawancarainya, dan salah satu contoh paling mengesankan adalah Thomas Edison. Sebelum menciptakan bola lampu listrik, Edison gagal lebih dari 1000 kali. 1000 percobaan yang, bagi orang lain, akan menjadi 1000 alasan untuk menyerah. Namun dia terus maju, dan ketika ditanya mengapa dia tidak menyerah, dia menjawab dengan sederhana, "Saya tidak gagal 1000 kali, saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Edison memiliki sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan orang, kemauan yang begitu kuat untuk mewujudkan visinya, sehingga tidak ada kegagalan, kritik, atau rintangan yang cukup besar untuk menghentikannya. Dan api yang sama inilah yang menyala di dalam diri Napoleon Hill ketika dia bertemu Andrew Carnegie. Saat itu, Hill hanyalah seorang jurnalis muda yang miskin, tanpa kontak atau prospek. Namun dalam pertemuan itu, segalanya berubah. Carnegie mengusulkan tugas yang berani, menghabiskan 20 tahun mewawancarai orang-orang paling sukses di Amerika dan menemukan prinsip-prinsip universal yang mengantarkan seseorang dari kemiskinan menuju kebesaran. Namun, ada satu syarat, dia tidak akan menerima sepeser pun untuk itu. Orang rasional manapun pasti akan menolak. Namun Hill, yang didorong oleh kekuatan batin yang mungkin tidak sepenuhnya dia pahami saat itu, menerima. Dan keputusan inilah yang dibuat tanpa jaminan, yang tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang benar-benar menggerakkan Anda? Apa yang akan membuat Anda bangkit dari tempat tidur, bahkan jika tidak ada yang melihat, bahkan jika tidak ada tepuk tangan, bahkan jika tidak ada imbalan? Kebanyakan orang menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah menemukan ini. Mereka mengikuti jalan yang aman, melakukan apa yang diharapkan, memenuhi peran yang diajarkan kepada mereka, dan pada akhirnya bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah merasakan tujuan hidup itu. Kepastian bahwa mereka sedang menjalani sesuatu yang besar. Jawabannya terletak pada keinginan. Ketika Anda menemukan apa yang benar-benar Anda inginkan, bukan apa yang dunia katakan seharusnya Anda inginkan, tetapi apa yang jiwa Anda teriakkan dalam diam, sesuatu akan berubah. Seolah-olah percikan api menyala di dalam diri Anda. Dan sejak saat itu, hal yang mustahil mulai terasa hanya masalah waktu. Inilah yang disebut Hill sebagai titik awal dari semua pencapaian.
momen ketika kemauan untuk menang menjadi lebih kuat daripada ketakutan akan kehilangan. Dan inilah sebuah poin yang sedikit dipahami. Inspirasi tidak mendahului tindakan. Inspirasi adalah konsekuensi dari keinginan yang mendalam. Orang menunggu untuk merasa termotivasi untuk memulai, padahal sebenarnya mereka harus mulai bertindak untuk merasakan motivasi. Keinginan membaralah yang membangkitkan energi, bukan sebaliknya. Ketika Anda terhubung dengan sesuatu yang benar-benar penting, Anda tidak lagi membutuhkan motivasi. Anda hanya membutuhkan waktu, karena api di dalam diri Anda tidak akan membiarkan Anda beristirahat sampai itu menjadi nyata. Pikirkan berapa kali Anda menyerah pada sesuatu karena itu tampak terlalu sulit. Berapa kali Anda meninggalkan impian karena sepertinya bukan waktu yang tepat. Berapa banyak ide yang tidak pernah diwujudkan karena Anda mendengar seseorang mengatakan itu terlalu berisiko. Semua ini adalah gejala dari kurangnya keinginan membara. Karena mereka yang benar-benar berkeinginan tidak bertanya apakah ini waktu yang tepat, mereka menciptakan momen itu. Napoleon Hill sering mengatakan bahwa para visioner hebat di bidang apapun, baik dalam bisnis, seni, olahraga, atau sains, semuanya memiliki satu kesamaan. Sebuah ide yang begitu kuat sehingga mereka tidak dapat mengabaikannya. Ide ini memanggil mereka, mengganggu mereka, membuat mereka terus maju bahkan ketika segala sesuatu yang lain runtuh. Dan justru energi inilah yang memisahkan mereka yang menjalani hidup luar biasa dari mereka yang hidup terperangkap dalam kemunduran. Jika saat ini Anda merasa tidak memiliki api itu di dalam diri Anda, jangan salahkan diri Anda. Ini tidak berarti api itu tidak ada, hanya saja belum ditemukan. Ambil selembar kertas, pena, dan tanyakan pada diri Anda sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang akan saya lakukan selama sisa hidup saya, bahkan jika saya tidak pernah dibayar untuk itu? Tulislah tanpa sensor, tanpa memikirkan apakah itu mungkin, apakah itu logis, atau apakah itu terlihat bodoh. Teruslah menulis sampai sesuatu di dalam diri Anda mulai bergetar, sampai tindakan sederhana membayangkan itu membuat Anda merinding. Ketika itu terjadi, ketahuilah bahwa Anda baru saja menemukan tanda pertama dari keinginan membara Anda yang sesungguhnya. Sejak saat itu, perjalanan Anda berubah sepenuhnya. Karena ketika keinginan itu nyata, keinginan itu memberi Anda kekuatan yang bahkan tidak Anda sadari Anda miliki. Itu membuat Anda belajar ketika tidak ada yang melihat, bekerja ketika orang lain beristirahat, bertahan ketika segalanya tampak hilang. Itu mengubah setiap rintangan menjadi bahan bakar dan setiap kegagalan menjadi pelajaran. Dan ketika dunia mencoba meyakinkan Anda bahwa itu tidak mungkin, keinginan adalah suara yang berbisik. Coba sekali lagi. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa setiap manusia bermimpi, tetapi sedikit yang benar-benar percaya? Kebanyakan orang membayangkan kehidupan yang lebih baik, tetapi jauh di lubuk hati mereka tidak percaya bahwa mereka mampu mencapainya. Disinilah letak titik balik yang sebenarnya, keyakinan. Napoleon Hill berkata, apa yang dapat dibayangkan dan diyakini oleh pikiran itu dapat dicapai. Namun perhatikan, rahasianya bukan pada bermimpi, melainkan pada mempercayai. Hampir setiap orang dapat membayangkan masa depan yang sukses, tetapi sedikit yang mempertahankan keyakinan ketika segala sesuatunya mulai berjalan tidak semestinya. Yang membedakan pemenang adalah rasa percaya diri yang tak tergoyahkan, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar mereka hancur. Sains telah membuktikannya. Asosiasi Psikologi Amerika menerbitkan sebuah studi tentang konsep yang disebut efikasi diri yang diciptakan oleh psikolog Albert Bandura. Ia menemukan bahwa orang-orang yang percaya pada kemampuan mereka sendiri untuk mencapai sesuatu memiliki kegigihan yang lebih besar, mengatasi lebih banyak rintangan, dan mencapai hasil yang lebih unggul, bahkan ketika mereka bukan yang paling berbakat atau yang paling siap. Dengan kata lain, percaya lebih penting daripada mengetahui. Henry Ford adalah contoh nyata dari hal ini. Ketika dia mengumumkan bahwa dia akan menciptakan mobil yang terjangkau untuk orang biasa, para kritikus menertawainya. Pada saat itu, mobil adalah barang mewah bagi para jutawan. Namun Ford tidak gentar. Dia sangat percaya pada visinya
sehingga dia bekerja selama bertahun-tahun secara rahasia. Sampai dia menciptakan Model T, mobil yang tidak hanya mengubah pasar, tetapi merevolusi cara dunia bergerak. Dan semuanya dimulai dengan satu keyakinan, kepastian bahwa dia bisa. Napoleon Hill mengalami fenomena keyakinan yang sama melawan logika. Selama depresi besar, dia melewati salah satu periode tersulit dalam hidupnya. Dia kelaparan, kehilangan istrinya, dan hampir menyerah menulis bukunya. Banyak yang mengatakan tidak ada yang akan membeli buku tentang kesuksesan saat negara itu dilanda krisis. Namun, dia gigih. Dia terus percaya, bahkan ketika kenyataan berteriak sebaliknya. Hasil dari ketekunan itu adalah buku Berpikir dan Menjadi Kaya, sebuah buku yang akan selamanya mengubah takdir jutaan orang di seluruh dunia. Tetapi apa yang membuat seseorang terus percaya ketika segalanya berjalan salah? Jawabannya terletak pada keputusan untuk memilih keyakinan daripada ketakutan. Hill menjelaskan bahwa pikiran manusia itu seperti cermin. Ia memantulkan ke dunia luar citra yang Anda pegang di dalam diri Anda. Jika Anda melihat diri Anda lemah, tidak aman atau tidak berharga, dunia akan merespons dengan pintu tertutup dan peluang yang hilang. Tetapi jika Anda bertindak dengan keyakinan, bahkan sebelum Anda memiliki bukti nyata bahwa itu akan berhasil, sesuatu berubah. Hidup tampaknya merespon secara berbeda. Orang mulai mendengarkan Anda, ide-ide mulai terbentuk, dan peluang yang dulunya tampak tidak terlihat mulai muncul. Masalahnya adalah kebanyakan orang mengondisikan keyakinan mereka pada hasil. Mereka berkata, "Saya akan percaya ketika segala sesuatu mulai berjalan dengan baik." Padahal justru sebaliknya, segala sesuatu baru mulai berjalan dengan baik setelah Anda percaya. Keyakinanlah yang membuka jalan, bukan hasil yang menegaskan keyakinan. Otak manusia ketika ia sangat percaya pada sesuatu, mulai beroperasi dalam mode yang berbeda. Ia mengubah perilakunya, meningkatkan kreativitasnya, meningkatkan fokusnya, dan mengurangi rasa takut. Inilah dasar dari efek placebo yang telah dipelajari selama puluhan tahun. Ketika pikiran percaya, tubuh dan perilaku mengikuti keyakinan itu. Dan itulah mengapa ketakutan dan keraguan adalah pencuri takdir terbesar. Mereka tidak membunuh impian sekaligus, melainkan secara perlahan mengikis kepercayaan diri Anda, sampai Anda sendiri menyerah. Berapa kali Anda menyabotase diri sendiri dengan berpikir bahwa itu bukan waktu yang tepat? Berapa banyak peluang yang Anda biarkan terlewatkan karena Anda percaya Anda tidak cukup baik? Pikirkan berapa kali Anda melihat orang yang kurang berbakat dari Anda mencapai hasil yang lebih besar. Itu bukan keberuntungan, itu adalah keyakinan. Mereka bertindak dengan keyakinan bahwa mereka mampu, dan keyakinan itulah yang membuat dunia memberi jalan. Hill tahu bahwa rasa takut akan selalu ada dan rahasianya bukan untuk menghilangkannya, melainkan untuk terus maju meskipun ada rasa takut itu. Ketika tidak ada orang lain yang percaya, ia mengulang afirmasi keyakinannya pada diri sendiri, sampai kata-kata itu menjadi lebih kuat daripada keputusasaan. Ia memahami bahwa percaya adalah pilihan sehari-hari, bukan perasaan sesaat. Sebab keyakinan tidak lahir begitu saja. Keyakinan dipupuk setiap hari, dalam setiap langkah kecil yang kamu ambil, bahkan tanpa jaminan. Kepercayaan diri sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan tindakan di tengah ketidakpastian. Itu adalah ketika kamu melihat ke masa depan dan berkata, "Aku belum melihat jalannya, tetapi aku tahu aku akan menemukannya." Sikap inilah yang membedakan para pencapai besar dari orang banyak. Keyakinan diri adalah energi tak terlihat yang mendorong pergerakan. Tanpanya keinginan mati, motivasi memudar, dan impian berubah menjadi kenangan. Oleh karena itu, percayalah sebelum kamu melihat. Percayalah bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Ulangi pada dirimu, "Aku mampu. Aku terlahir untuk menang." Awalnya, itu akan terdengar aneh, mungkin bahkan tidak benar. Tetapi jika kamu gigih, pikiran mulai percaya, tubuh mulai bereaksi, dan sedikit demi sedikit, dunia mulai selaras dengan apa yang kamu rasakan. Beginilah cara para pemenang terbentuk, bukan karena mereka memiliki jaminan, tetapi karena mereka memiliki keyakinan. Napoleon Hill biasa mengatakan bahwa keyakinan adalah titik awal dari semua kekayaan.
dan rasa takut adalah musuh terbesar manusia. Ketika kamu memupuk keyakinan, kamu menarik kemungkinan. Ketika kamu memupuk rasa takut, kamu melipat gandakan batasan. Pilihan ada di tanganmu setiap hari. Dan ironi terbesarnya adalah bahwa percaya tidak mengeluarkan biaya apapun, tetapi tidak percaya bisa menghabiskan seluruh hidupmu. Namun ada sesuatu yang jarang dipahami. Lingkungan bukan hanya sekelompok orang yang kamu ajak bicara. Lingkungan juga merupakan kumpulan rangsangan yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Setiap komentar negatif, setiap kritik yang menyamar sebagai perhatian, setiap "jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan itu" adalah seperti benih yang ditanam di tanah pikiranmu. Dan jika kamu tidak berhati-hati, benih-benih ini akan berakar. Mereka tumbuh dan mengambil alih tempat keyakinanmu sendiri, impianmu dan ambisimu. Seiring waktu, kamu mulai berpikir kecil, mengikuti arus, percaya bahwa memang begitulah adanya. Dan tanpa menyadarinya, kamu mulai menjalani kehidupan yang tidak kamu pilih, melainkan kehidupan yang dibentuk oleh pola pikir orang-orang di sekitarmu. Studi dari Harvard University yang diterbitkan pada tahun 2009 membuktikan sesuatu yang telah dikatakan Hill beberapa dekade sebelumnya. Emosi dan perilaku itu menular. Jika kamu hidup di antara orang-orang negatif yang suka mengeluh, atau mereka yang terus-menerus membicarakan kekurangan dan kelangkaan, otakmu akan beradaptasi dengan pola tersebut. Otak mulai memahami bahwa ini adalah hal yang normal. Tetapi jika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang berpikir besar, yang berbicara tentang kemajuan, ide, dan solusi, otakmu mulai beroperasi pada tingkat yang sama sekali berbeda. Seolah-olah otak berkata, "Ini tempatku, ini yang bisa aku capai." Pikirkan sejenak tentang 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersamanya. Apa yang mereka bicarakan ketika bersamamu? Apakah mereka menginspirasimu atau menguras energimu? Apakah mereka membuatmu bermimpi lebih besar atau terus-menerus mengingatkanmu akan risiko dan ketakutan? Sebab, suka atau tidak suka, kamu akan menjadi rata-rata dari mereka. Pola pikirmu, cara berpikirmu, dan bahkan tingkat ambisimu secara langsung dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarmu. Dan jika kamu terus berada di dekat mereka yang tidak percaya, kamu juga akan mulai meragukan dirimu sendiri. Napoleon Hill mengalami hal ini secara langsung selama tahun-tahun ia menulis Think and Grow Rich. Di tengah kemiskinan dan kesulitan, ia menyadari bahwa ia perlu tetap terhubung dengan orang-orang yang membuatnya percaya bahwa usahanya itu berharga. Ia bertemu dengan para pengusaha, penulis, dan investor bukan untuk meminta uang, tetapi untuk mendengarkan ide, memupuk kejelasannya, dan memperkuat semangatnya. Begitulah ia bangkit ketika keadaan menariknya ke bawah. Jika ia mendengarkan para pesimis, mungkin buku itu tidak akan pernah ditulis. Pengaruh lingkungan begitu kuat, sehingga bahkan keheningan orang-orang di sekitarmu dapat membentuk dirimu. Terkadang, bukan apa yang mereka katakan, melainkan apa yang tidak mereka katakan. Tatapan meremehkan ketika kamu berbagi impian, senyuman ironis ketika kamu berbicara tentang sesuatu yang besar, semua ini perlahan-lahan mengikis kepercayaan dirimu. Dan bagian paling berbahaya adalah itu terjadi secara halus, sampai kamu mulai membatasi dirimu sendiri. Dan jika kamu tidak menemukan orang yang tepat di sekitarmu sekarang, mulailah dengan menciptakan lingkungan di dalam dirimu sendiri. Penuhi pikiranmu dengan ide-ide yang menantangmu. Singkirkan apa yang merendahkanmu. Jaga jarak secara hormat dari mereka yang hidup pada frekuensi kelangkaan. Kamu tidak memerlukan konfrontasi, hanya batasan. Dan seiring kamu maju, hubungan-hubungan baru akan mulai muncul karena orang-orang yang mencari pertumbuhan akan saling mengenali seolah-olah mereka memiliki bahasa rahasia. Pilihannya sederhana, namun kuat. Entah kamu membentuk lingkunganmu atau lingkunganmulah yang membentukmu. Ini adalah salah satu hukum keberhasilan tertua dan paling diabaikan. Dan pada akhirnya, apa yang akan menentukan di mana kamu akan tiba bukan hanya seberapa besar kamu percaya pada dirimu sendiri, tetapi juga siapa yang ada di sisimu ketika keraguan muncul. Berapa banyak peluang yang telah kamu lewatkan karena kamu ragu-ragu? Berapa kali kesempatan itu tepat di depanmu, namun sesuatu di dalam dirimu mencegahmu untuk bertindak?
Ini adalah salah satu tragedi terbesar dalam hidup, kelumpuhan karena ketidaktegasan. Napoleon Hill mengamati saat mempelajari ratusan pria paling sukses di Amerika Serikat bahwa mereka semua memiliki satu karakteristik umum, kemampuan untuk memutuskan dengan cepat dan mengubah pikiran secara perlahan. Sementara kebanyakan orang menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan bertahun-tahun untuk merenung, meminta pendapat, menunggu saat yang tepat, para pencapai besar cukup bertindak. Mereka memahami bahwa keraguan itu sangat mahal. Waktu tidak kenal ampun bagi mereka yang tidak memutuskan. Dan kenyataannya adalah momen ideal yang begitu banyak orang tunggu tidak pernah tiba. Akan selalu ada sesuatu yang terbuka, ketidakpastian, alasan untuk menunda. Tetapi mereka yang mencapai puncak tahu bahwa kejelasan tidak datang sebelum tindakan, kejelasan datang setelahnya. Tindakanlah yang mengungkapkan jalan, pergerakanlah yang membawa kepercayaan diri. Hill menemukan ini pada momen paling menentukan dalam hidupnya, ketika Andrew Carnegie mengujinya. Carnegie ingin tahu apakah jurnalis muda itu memiliki profil para pria sukses besar. Jadi ia memberinya tawaran untuk mendedikasikan 20 tahun hidupnya untuk mempelajari dan mendokumentasikan hukum-hukum keberhasilan tanpa jaminan imbalan apapun. Dan ada sebuah detail, Hill harus menjawab segera. Tidak ada waktu untuk berpikir, tidak ada meminta nasihat, tidak ada menghitung risiko. Carnegie tahu bahwa kesempatan jarang datang dua kali. Ia percaya bahwa siapapun yang ragu-ragu di hadapan kesempatan besar tidak akan pernah memimpin sesuatu yang besar. Hill menerima segera, tidak menyadari bahwa keputusan ini akan membentuk seluruh sejarah pengembangan diri modern. Jika ia menunda tanggapannya, Carnegie akan menawarkan proposal itu kepada pemuda lain, dan mungkin dunia tidak akan pernah mendengar tentang Napoleon Hill. Kisah ini membawa pelajaran kuat, memutuskan adalah tindakan keberanian, dan keberanian adalah langkah pertama transformasi. Ketidaktegasan adalah penjara tak terlihat, ilusi keamanan yang membuatmu mandek. Sementara kamu berpikir, hidup terus berjalan, sementara kamu menghitung orang lain sudah bertindak, dan mereka yang bertindak, belajar, tumbuh, membuat kesalahan, menyesuaikan diri, dan maju. Hill biasa mengatakan bahwa orang yang tidak tegas hidup menunggu izin yang tidak akan pernah datang. Izin untuk mengambil risiko. Dan harga dari itu mahal, penyesalan atas semua yang mungkin bisa terjadi. Ilmu saraf menjelaskan fenomena ini. Ketika otak dihadapkan pada pilihan, ia mengaktifkan sistem peringatan yang bertanggung jawab untuk melindungi kita dari bahaya. Tetapi sistem ini tidak membedakan antara ancaman nyata dan ketidaknyamanan emosional. Dengan kata lain, ketika kamu merasa takut untuk membuat keputusan penting, otakmu bereaksi seolah-olah kelangsungan hidupmu sendiri terancam. Dan justru pada titik inilah orang-orang hebat menonjol. Mereka belajar untuk bertindak bahkan dengan rasa takut. Mereka melatih pikiran mereka untuk mengasosiasikan tindakan dengan kemajuan dan bukan dengan bahaya. Sejarah penuh dengan contoh-contoh ini. Selama depresi hebat, sementara jutaan orang menunggu ekonomi pulih, beberapa orang membuat keputusan berani. Mereka berinvestasi, menciptakan, menemukan kembali diri mereka, dan justru orang-orang inilah yang membangun kekayaan ketika kekacauan tampaknya merajalela. Mereka memahami prinsip yang diajarkan Hill, keraguan adalah pangkal kegagalan. Mereka yang menunggu terlalu lama kehilangan ritme kehidupan, namun memutuskan bukanlah bertindak secara impulsif. Ini adalah memilih arah secara sadar dan mempercayai prosesnya. Ini adalah memahami bahwa tindakan yang tidak sempurna jauh lebih berharga daripada kesempurnaan yang dibayangkan. Berapa banyak ide cemerlang yang tertahan di laci karena seseorang menunggu momen yang sempurna. Berapa banyak proyek yang mati sebelum lahir karena seseorang ingin menghilangkan semua risiko sebelum mengambil langkah pertama. Kenyataannya adalah risiko tidak pernah hilang, tetapi rasa takut berkurang ketika kamu bergerak. Hill menyatakan bahwa mereka yang berjalan akan tersandung, tetapi mereka yang diam akan menanam akar dalam kegagalan. Ketidaktegasan seiring waktu menjadi kebiasaan, dan kebiasaan ragu-ragu adalah pencuri potensi terbesar yang ada.
Setiap kali kamu menunda, otakmu belajar bahwa menunda lebih nyaman daripada bertindak. Dan pola ini terus berulang hingga keberanian tampak mustahil. Oleh karena itu, pengambilan keputusan adalah pelatihan harian. Dimulai dari hal-hal kecil, memilih tanpa perlu konfirmasi dari orang lain, memberikan jawaban tanpa menunggu semua informasi, bertindak bahkan dengan jantung berdebar kencang, hidup menghargai mereka yang bergerak. Dan anehnya, mereka yang memutuskan dengan cepat membuat kesalahan sebanyak mereka yang menunda, tetapi mereka belajar jauh lebih banyak, sebab kesalahan dalam pergerakan mengajarkan, sementara keraguan yang stagnan menghancurkan. Napoleon Hill mengusulkan latihan sederhana namun transformatif. Selama 3 hari, putuskan dengan cepat. Tidak peduli seberapa besar pilihan itu, apa yang akan dipakai, apa yang akan dimakan, apa yang akan dijawab. Lakukan tanpa ragu-ragu. Latih pikiranmu untuk mengasosiasikan keputusan dengan tindakan. Kebiasaan kecil ini dapat mengatur ulang otakmu, membangun momentum, dan membangkitkan kekuatan yang tertidur di dalam dirimu. Setiap keputusan, sekecil apapun kelihatannya, adalah pernyataan kepada semesta bahwa Anda siap untuk melangkah maju. Pada akhirnya, kekuatan bukan terletak pada mengetahui apa yang harus dilakukan, melainkan pada benar-benar melakukan apa yang Anda tahu. Orang-orang sukses tidak memiliki semua jawaban, tetapi mereka memiliki kesiapan untuk bertindak sebelum keraguan sempat bercokol. Hidup pasti akan menyuguhkan momen-momen pilihan untuk menguji keberanian Anda. Dan ketika momen itu tiba, ingatlah pelajaran Hill dari Carnegie. Mereka yang ragu-ragu seringkali kehilangan kesempatan. Dunia ini milik mereka yang membuat keputusan. Kesuksesan tidak hanya diperuntukkan bagi segelintir orang. Kesuksesan diraih oleh mereka yang memilih untuk percaya pada diri sendiri, memupuk keinginan yang membara, mengelilingi diri dengan orang-orang yang tepat, dan mengambil tindakan bahkan tanpa jaminan. Hidup akan terus-menerus menguji keyakinan, kesabaran, dan keberanian Anda, dan justru pada momen-momen inilah pola pikir kelas atas benar-benar menampakkan dirinya. Karena mereka yang memilih untuk percaya saat tidak ada orang lain yang melakukannya, yang memutuskan untuk bertindak saat semua orang lain ragu, adalah mereka yang pada akhirnya akan bangkit. Dan jika Anda sudah sampai sejauh ini, itu berarti Anda sudah melangkah lebih jauh dari kebanyakan orang. Sekarang jangan berhenti. Video berikutnya yang muncul di layar Anda siap membantu Anda menaiki satu anak tangga lagi dalam perjalanan kebijaksanaan dan penguasaan diri ini. Tontonlah dan jadikan hari ini sebagai hari di mana Anda menjadi 1% lebih baik dari kemarin. Terima kasih telah berada di sini. Saya menantikan kehadiran Anda di video berikutnya.